Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Ini suatu saat, nah ini kan saat ya, waktu ini tanpa dikarang, tanpa rencana, itu menanyakan kepada saya permasalahan tentang Kiai Haji Abu Khair, ya, Abu Khair bin siapa sih? Bin Abdul Manan. Lah kebetulan di samping saya ada Bagus, cucu dari Kiai Abu Khair bin Pak Munib bin Abu Khair. Bagus bin Ahmad Munib. Bagus bin Kiai Ahmad Munib bin Kiai Haji Abu Khair. Kiai Haji Ahmad Munib nanti lupa ngono haji nih kok. Saya pernah diberitahu orang sudah naik haji, nek ditanyakan kok dalam wasilah kok tidak disebut hajinya, itu kadang Allah tersinggung. Loh ya tempat saya lebih disebut itunya, ya, itunya itu 3 kali saya katakan itu, ya berarti itu sudah cukup. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan, minta keterangan tentang Kiai Haji Muhammad berarti Badan Abu Khair bin Bapak Kiai Haji Abdul Manan. Yang saya tahu cuma sebagian kecil mungkin. Suatu saat saya diajak oleh namanya sekarang Haji Ali Buraidah. Sebelum naik haji namanya Buraidah. Itu dulu mondok di Sarean sambil kuliah. Qurannya waktu itu baru setengah. Lah waktu naik haji minta diantar sama-sama ke tempat Yai Abu Khair. Di sana saya terkejut sebab tiba-tiba di luar rancangan saya, di luar dugaan saya, kok tanya kok begini, Hib, aku pawes makam tajrid bareng lah. Lah logikanya saya lebih tidak tahu, masa saya akan nguyai segoro. Lah jawab saya, ya Bu yang lebih tahu daripada saya. Lah terus saya tanya, Yai, sampean kok tanya semacam itu, ya ini nek dibahasa ke Indonesia, bahasanya aslinya bukan begitu. Yai, sampean kok tangklet kados ngoten niku asale napa? Ya, kula tangklet ngoten nek dibahasa ke Indonesia. Yai, sampean kok bisa tanya semacam itu karena apa? Sebab apa? Nah, itu jawab ya Bu Khair. Nek sing asli bahasa Jawa. Tapi lebih baik dibahasa ke Indonesia aja ya. Gini Hib, saya itu yang namanya manusia itu kan wajib ikhtiar. Jadi doa itu ada yang doa dengan hal, doa bil hal. Itu kalimatnya tidak begitu, tapi ini menurut tangkapan saya. Nah, saya doa bilhal untuk mendapatkan rezeki, usaha. Saya punya sebagian santri dari Pekalongan. Terus saya pesan, kira-kira sing batik jenis ini ada enggak? Nah, sekarang itu santri saya dibuat dipermudah. Uangnya nanti saja, ini dulu saya taruh di sini. Lah ya Bu, lewat itu tidak cuma satu, ada santri yang lain. Barang-barang itu untuk bisa mendapatkan hasil mestinya diberikan pada orang lain, dijual. Lah yang menjualkan tidak bisa membayar cash, ya mestinya tempo. Nah, ternyata berlarutnya waktu
ada yang netes, paham ya, netes, dan ada yang kuuan, itu ibarat dari telur. Nek netes itu bisa jadi anak ayam, nek kuuan tidak bermanfaat malah baunya enggak enak. Nah itu beliau merasakan sesuatu yang enggak enak. Kebanyakan dari orang-orang tersebut kadang menghilang, nanti Anda pelanggan baru hilang lagi, akhirnya habis, hampir habis. Terus apa adanya saya katakan pada yang punya barang. Nah, akhirnya saya tambahi dengan apa yang ada pada saya, bisa tertutup harga dari belinya itu. Nah, sisanya saya coba. Saya itu punya anak perempuan. Siapa jenenge adine Bapak? Mustamirah. Ya, nek dulu mengatakan pada saya, mengatakan Mos gitu, Mustamirah namanya. Menurut ini jadinya Pak Yabu namanya Mustamirah, tapi saya waktu ya Bu bilang tidak tak kakek Mos baik gitu, saya berikan semua pada Mos. Bu, yang penting saya tiap hari bisa makan. Kok di tangan Mos berupa dagangan kok tambah banyak, dan saya untuk keperluan sehari-hari bisa turah, padahal waktu saya kerjakan sendiri, nah, itu nyatanya bangkrut, malah uang saya katot, sisa dari uang saya tak kakek Mos kabeh. Lah, terus dia bertanya, apa kejadian tersebut dianggap bukan makomnya, bukan makom asbab. Lah berarti waktu itu piyambakipun dia almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Abu Khair mungkin punya pendapat. Ini analisa saya setelah saya mempelajari hikam. Kan ada di hikam iradatukal asbab ma'iqamatillah ya kapitajrid in khitatun anil himmatil aliyah. Bahasa Indonesia, orang yang ditempatkan Allah di makam tajrid, dia berusaha ingin di makam asbab saja, mendapatkan sesuatu lewat sebab akibat. Nah, itu berarti turun dari derajat yang mulia yang ditempatkan Allah pada dirinya. Sebab pada makam tajrid, orang tidak memikirkan akan makan dari mana. Itu yang mengatur Allah sendiri. Ibaratnya kambing yang dimiliki oleh seseorang, dia tidak akan berpikir rambanan yang diberikan untuk nanti itu gimana, Kang. Tidak ada pernah kambing bilang gitu. Diberikan itu dia mantep, marem, makan, tenang aja. Dia yakin besok akan diberi lagi. Lah inilah letak perbedaan pola berpikir manusia, yang beliau manusia itu masih di makam asbab. Mesti bertanya, ya Allah, untuk saya besok. Nah, nanti Allah umpamanya bilang, sudah saya cukupi untuk besoknya lagi, sudah saya cukupi untuk besoknya lagi, sudah saya cukupi. Inilah sifat manusia, tidak akan berhenti. Tuh beda dengan kambing. Jadi kalau lihat di sini, imannya kambing, mantepnya kambing terhadap yang punya kambing lebih kuat dari mantepnya manusia terhadap yang punya manusia. Iya kan? Padahal Allah telah bilang, nahnu narzukuka la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Biasanya yang orang sok deres Quran ketemu ayat itu, jangan khawatir, kamu akan saya beri rezeki. Dan orang yang alim tahu masalah rezeki sudah diatur Allah. Tapi nyatanya yang namanya manusia yang alim dan tidak alim, ukuran imannya tidak ditentukan oleh alim dan tidak.
tapi kadar iman hidayah yang diberikan pada orang tersebut. Lah dari pernyataan ya Bu itu saya jadi analisa, kok ya Ibu kok tanda sama saya ya. Malah saya waktu di rumah sempat takon Bapak, Pak kok malah ya Ibu takon aku. Lah mungkin yang dilihat ya Bu bukan ora kowe, bukan sampean. Soalnya ada orang ngomong bi aku, lali nek ngomong bi aku, kilingane ngomong bi Pak. Ada manmane ngomong bi aku wis suwi lama sekali. Urip kok jebul kowe ngerti kowe anu pakmu diwasaku ngomong warna-warna. Ngerti kan ra tak omong ke kabeh sebab neng generasi yang berbeda kan tidak semua yang diketahui disampaikan. Nah itu waktu itu disampaikan semua penuh disok ke kabeh karena dia merasa Bapak kan satu generasi. Dan dengan saya kan di bawahnya. Seharusnya kan harus ada yang disimpan tidak diungkapkan. Nah jadi Pak ini mungkin kayak sampean kayak ngomong Mbak Manmani ngerti nih kilingane ngomong Mbak aku biar ngomong waktu di ending makam apa asbab ora cocok lah. Saya cuma jawab gini karena saya tahu tingkat keilmuan ya Bu itu ibarat lautan. Lah saya baru setitik air ya. Mungkin begitu ya Bu, saya bilang gitu. Oh nek ngono analisamu kok ngono. Aku alhamdulillah sekali dari sampean mengucapkan semacam itu. Tapi itu belum analisa yang lengkap ya Bu. Cuma perasaan saya sebab di hikam ada semacam itu. Lah sekosok Bali iradatu kata jirid ma'aiqamatillah ya kabil asbab minasyahwatil khafiyah. Itu nafsu yang halus, ambisi yang sangat halus. Kaya nek tempatnya di makam tajrid lebih mulia. Padahal kemauan ingin di makam tajrid itu, kemauan semacam itu sudah menyalahi rancangan Allah. Berarti kekarepan semacam itu nafsu belaka. Lah yang paling baik gimana? Disinilah ya aku bilang raditu billahi rabbah. Lah maksudnya apa ya Bu? Saya tanya gitu. Ya ngomong ngono kok ya Bu waktu itu. Saya ridho nek Gusti Allah itu Tuhan saya. Ditempatkan bagaimanapun saya tetap husnudzon bahwa ini yang paling baik untuk diri saya. Ini pun saya pegang sampai sekarang. Saya tahu saya tidak punya anak. Nah, tapi hati saya mungkin yang paling baik bagi saya begini. Itu dah. Itu husnudzon pada Allah. Ternyata terbukti suatu saat tempat saya itu biasanya tempat orang mencurahkan isi hati. Yo aku duwe anak akeh, saya punya anak banyak kok malah isine apa jenenge niki nyedu pikiran saya tok. Itu tentang ya Bu. Jadi berarti paling bagus bagi kita adalah menempatkannya Allah pada diri kita seperti apa adanya ini, itu kita syukuri. Kalau itu kira-kira menyakitkan hati, kita sabari sebab Allah mencoba kita dari dua sisi. Wa nabluukum bisyarri, kita harus sabar menghadapi syarri itu. Wal khairi, diuji dengan kebagusan, harus syukur dengan kebagusan yang diberikan Allah pada kita. Itu tentang ya Bu.